Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dengan saya, Kyle Dimas Abdul Rahman Sugiarto dengan NIM 0730018-1027. Lalu ada rekan saya. Iya, saya Riko Damariski dengan NIM 0730018000052. Lalu selanjutnya ada rekan saya yang bernama Steven Sawaki dengan NIM 0730018000059. Dan rekan saya yang terakhir. Saya Valerie Michelle Rehata dengan NIM 0730018000062. Berikut kami akan mempresentasikan semua materi untuk geologi teknik dari kelompok 3. Sekarang kelompok kami akan membahas beberapa outline, yaitu ada dasar-dasar kemantapan lereng, metode longsoran, analisis kemantapan lereng, penanganan dan perkuatan lereng, dan juga pemantauan lereng. Next. Yang pertama ada pendahuluan. Tambang terbuka merupakan metode penambangan yang sangat cost efektif dan memungkinkan mekanisasi secara intensif dan produksi besar. Oleh karena itu, dimungkinkan untuk menambang deposit mineral dengan kadar rendah yang tidak ekonomis jika ditambang dengan metode tambang bawah tanah. Analisis kemantapan lereng mensyaratkan yaitu database geologi, model hidrogeologi, estimasi kekuatan dan karakteristik, deformasi massa batuan dan bidang diskontinu, pemahaman gaya-gaya eksternal, misalnya yang berhubungan dengan gempa bumi yang mungkin bekerja pada lereng. Next. Dasar-dasar kemantapan lereng. Model geologi. Model geologi komprehensif mutlak diperlakukan untuk perancangan lereng. Tanpa model tersebut, perancang lereng harus menggunakan data empiris kasar sehingga kegunaan rancangan diragukan, kecuali untuk evaluasi prakelayakan yang sangat sederhana. Pada tambang terbuka, model geologi seharusnya ada dan sepanjang adanya kerjasama yang baik antara bagian geologi dan bagian geoteknik. Hanya diperlukan usaha sederhana untuk menghasilkan model geoteknik yang baik. Paket-paket program perencanaan tambang memungkinkan konstruksi dan visualisasi model-model komprehensif yang dapat mengandung, pertama ada informasi geologi dan struktur geologi, yang kedua ada distribusi kadar biji atau kualitas batu bara, yang ketiga ada distribusi air tanah, dan keempat ada variasi sifat geoteknik. Next. Pengumpulan data geologi dan geoteknik. Data geologi dasar yang umumnya diperlukan adalah litologi regional dan informasi struktur dan hidrogeologi, pemberian inti rinci, dan foto-foto yang setiap waktu dapat diinterpretasikan oleh seorang engineering geologis. Data-data pengumpulan geologi dan geoteknik berupa data struktur, litologi, mineralisasi dan alterasi, pelapukan, hidrogeologi, dan juga karakteristik massa batuan. Selain itu, informasi terpenting adalah data struktur. Informasi ini harus cukup rinci sehingga kecenderungan statistikal dapat diperkirakan dan digunakan sebagai input model analitik. Next. Pengaruh air tanah dan pengaruh alterasi. Alterasi terjadi pada intrusi batuan beku yang mengalami pemanasan dan pada struktur tertentu yang memungkinkan masuknya air meteorik untuk dapat mengubah komposisi mineralogi batuan. Di beberapa tambang terbuka, khususnya tambang biji, pada umumnya selalu berhubungan dengan zona batuan alterasi sebagai proses pembentukannya. Kehadiran air tanah dalam lereng batuan merupakan faktor kritis dalam setiap analisis kemantapan lereng, karena air tanah memiliki tekanan air pori yang menimbulkan gaya angkat dan menurunkan kekuatan suatu massa batuan penyusun lereng. Next. Tegangan in situ. Berdasarkan hasil permodelan numeriknya, klorik mempengaruhi FK atau faktor keamanan secara signifikan. Tetapi tegangan in situ akan mempengaruhi deformasi, dan jika lereng terdiri atas material yang dapat menjadi lemah akibat deformasi, tegangan in situ akan mempunyai pengaruh penting pada penurunan kekuatan yang tentu saja mempengaruhi kemantapan lereng. Next. Kerusakan akibat peledakan. Dalam hal peledakan produksi skala besar, kerusakan akibat peledakan dapat sampai berpuluh meter ke massa batuan di belakang muka lereng karena retaknya batuan dan terbukanya kekar akibat beban dinamik peledakan.
Penetrasi gas peledakan dapat juga membuka bidang diskontinu yang ada, sampai jarak yang cukup jauh dari muka lereng. Kerusakan akibat peledakan mengurangi kekompakan massa batuan dan sebagai akibatnya mengurangi kekuatannya. Metode-metode untuk mengurangi kerusakan akibat peledakan yaitu dapat mengontrol jumlah bahan peledak yang meledak per waktu tunda, 2 ada press splitting, 3 ada smooth blasting, dan 4 ada buffer blasting. Gambar di sebelah ini adalah jenjang hasil peledakan produksi normal dan juga jenjang hasil peledakan press split. Next. Perancangan lereng. Engineers menjelaskan pemantapan lereng dengan faktor keamanan atau FK yang merupakan rasio antara gaya penahan dan gaya penggerak. Lereng mantap jika FK lebih dari 1 dan lereng tidak mantap jika FK kurang dari. Pada awalnya FK dihitung menggunakan model-model sinkretas atau equilibrium, tetapi sekarang sudah dilakukan dengan model-model numerik. Next. Selanjutnya yaitu manajemen lereng. Pada setiap tambang terbuka, sejumlah ketidakmantapan lereng dapat terjadi di sejumlah lokasi pada waktu tertentu. Pengelolaan hal ini merupakan seni dari sebuah tambang terbuka yang baik. Ketidakmantapan merupakan tanda dari rancangan lereng yang terlalu konservatif dan juga menunjukkan manajemen tambang yang tidak efisien. Oleh karena itu, mutlak diperlukan bahwa engineer, geologis, geotechnical engineers, dan mine planners selalu bekerja sama untuk menjamin bahwa data yang sesuai dikumpulkan. Analisis yang sesuai dilakukan, rancangan lereng secara jelas disampaikan dan dimengerti oleh perencana tambang dan operator. Program pemantauan lereng yang baik dilakukan untuk pemantauan lereng selama umur tambang. Selanjutnya adalah dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Michelle. Metode longsoran. Yang pertama itu ada metode longsoran baji. Longsoran baji dapat terjadi pada suatu batuan jika terdapat lebih dari satu bidang lemah yang saling berpotongan. Sudut perpotongan antara bidang lemah tersebut harus lebih besar dari sudut geser dalam batuannya, tetapi lebih kecil dari kemiringan lereng. Berikut adalah contoh gambaran dari longsoran baji. Selanjutnya, syarat-syarat longsoran baji. Yang pertama, permukaan antara dua bidang lemah rata, tetapi kemiringan salah satu bidang lemah lebih besar dari kemiringan bidang lemah lainnya. Yang kedua, kemiringan penunjauan garis potong harus lebih kecil daripada sudut kemiringan lereng dan lebih besar dari sudut geser dalam. Bentuk yang longsoran baji dibatasi oleh muka lereng, bagian atas lereng, dan kedua bidang lemah. Selanjutnya, ini adalah geometri longsoran baji. Bila tahanan bidang tergelincir, permukaan bidang lemah yang berpotongan hanya bergantung pada friksi saja tanpa kohesi, maka penentuan faktor keamanan atau FK dalam menggunakan persamaan F sama dengan dalam kurung RA plus RP tutup kurung tan theta per W sin omega I, di mana RA dan RB adalah reaksi arah normal bidang A dan bidang B pada longsoran baji. Selanjutnya ada longsoran bidang. Longsoran bidang merupakan longsoran yang terjadi jika massa batuan bergerak murni menuruni lereng sepanjang bidang tergelincir. Longsoran bidang merupakan suatu longsoran batuan yang terjadi pada batuan yang memiliki bidang luncur bebas yang mengarah ke lereng. Bidang luncurnya terdapat bidang diskontinus bersesar, kekar, inasi, dan bidang pelapisan. Ada syarat-syarat longsoran bidang yaitu terdapat bidang licin bebas dan juga arah bidang pelapisannya mendekati dengan arah lereng. Kemiringan bidang luncur tidak lebih besar dari sudut geser dalam dan terdapat bidang geser pada kedua sisi longsoran. Berikut gambar dari longsoran bidang. Selanjutnya ada kondisi terjadinya longsoran bidang. Bidang pertama, bidang longsor atau lemah mempunyai strike sejajar atau hampir sejajar dengan strike lereng, maksimal 20 derajat. Yang kedua, kemiringan bidang gelincir lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang ketiga, kemiringan bidang gelincir lebih besar daripada sudut geser dalam. Yang keempat, bidang lemah harus memotong permukaan lereng. Yang kelima, harus ada bidang rilis di kanan kiri blok. Yang keenam, mempertimbangkan ketebalan dalam kurung tegak lurus garis muka lereng. Selanjutnya adalah longsoran busur. Longsoran busur adalah yang paling umum terjadi di alam atau yang biasa kita sebut longsoran busur itu ialah pada longsoran bidang dan longsoran baji dipengaruhi oleh struktur bidang pelapisan dan kekar membagi tubuh batuan ke dalam masa diskontinuitas.
Yang keempat adalah longsoran guling, terjadi pada batuan keras yang memiliki lereng terjal dan bidang-bidang lemah yang tegak atau hampir tegak dan arahnya berwarna dengan kemiringan lereng. Longsoran ini biasanya berbentuk blok atau bertingkat, seperti gambar di samping. Ini ada penentuan faktor keamanan, di mana nilai faktor keamanan ini ditentukan yang pertama dari kondisi desain sama analisis dan risiko keruntuhan, tingkat ketelitian parameter kuat geser dan prediksi tekanan air pori, struktur tubuh bendungan, investigasi di lapangan, kompatibilitas tegangan-regangan, kualitas pengawasan konstruksi, tinggi bendungan, dan pendaya berdasarkan pengalaman di masa lalu terhadap bendungan tipe urungan. Sebelah kanan itu ialah free diagram bodinya dari faktor keamanan. Itu ada analisis kemantapan lereng, analisis stabilitas pada permukaan tanah yang mirip ini disebut analisis stabilitas lereng. Analisis stabilitas lereng mempunyai banyak faktor yang mempengaruhi hasil hitungan. Banyak faktor tersebut membuat perhitungan tidak mudah. Faktor tersebut misalnya kondisi tanah berlapis, kuat geser tanah anisotropis, aliran rembesan air dalam tanah, dan lain-lain. Berikut adalah nilai faktor keamanan lereng, di mana FK kurang dari 1,07 berpotensi terjadi longsoran atau longsor sering terjadi atau sering. Faktor keamanan 1,07 sampai 1,25 longsor tidak pernah terjadi, dan faktor keamanan lebih dari 1,25 longsoran jarang terjadi. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kemantapan lereng. Yang pertama, geometri lereng, kemiringan dan tinggi suatu lereng sangat mempengaruhi kemantapannya. Yang kedua ada struktur batuan. Struktur batuan sangat mempengaruhi kemantapan lereng. Adalah bidang sesar, perlapisan, rekahan, dan struktur batuan diskontinuitas. Dan sekaligus sebagai tempat pengembasnya air. Yang ketiga ada sifat fisik dan mekanik batuan. Yang keempat ada gaya-gaya luar yang mempengaruhi atau mengurangi kemantapan suatu lereng, seperti gempa, peledakan, dan penggunaan alat mekanis. Itu yang selanjutnya ada penanganan perkuatan lereng. Penanganan perkuatan lereng pada dasarnya terjadi karena ada dua sebab, yaitu naiknya tegangan geser dan penurunan kekuatan geser. Faktor-faktornya yang dapat menaikkan tegangan geser, pertama itu pengurangan penyanggaan lateral, antara lain karena erosi, longsoran terdahulu, dan lain sebagainya, dan kegiatan manusia. Pertambahan tegangan, antara lain karena penambahan beban, tekanan air rebesan, dan penumpukan. Terus ada gaya dinamik yang disebabkan oleh gempa dan getaran lainnya. Yang keempat ada pengangkatan atau penurunan regional yang disebabkan oleh gerakan pembentukan pegunungan dan perubahan sudut kemiringan lereng. Selanjutnya ada pemindahan penyangga yang disebabkan oleh pemotongan tebing oleh sungai, pelapukan, dan erosi di bawah permukaan, kegiatan pertambangan dan terowongan. Dan terakhir ada tegangan lateral yang ditimbulkan oleh adanya air di rekahan serta pembukaan air, pengembuan, lapisan lempung, dan perpindahan sisa tegangan. Selanjutnya akan dibaca oleh saudara Stephen Salafi. Baik, terima kasih saudara Riko. Sedangkan faktor yang mengurangi kekuatan geser adalah yang pertama, keadaan atau ranah awal memang sudah rendah dari awal disebabkan oleh komposisi, tekstur, struktur, dan geometri lereng. Kemudian perubahan karena pelapukan dan reaksi kimia fisik yang menyebabkan lempung berpotensi menjadi lunak, disintegrasi batuan granular, turunnya kohesi, pengembungan lapisan lempung, dan pelarutan material penyemen batuan. Kemudian perubahan gaya antar butiran karena pengaruh kandungan air dan tekanan air pori. Dan yang terakhir perubahan struktur seperti terbentuknya rekahan pada lempung yang terdapat di tebing atau lereng. Pemilihan tipe penanganan longsoran. Pemilihan tipe penanganan longsoran yang dipilih tergantung dari tipe longsoran yang terjadi dan kemudahan pelaksanaannya di lapangan. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan dalam menentukan penanggulangan longsoran, yaitu aspek topografi, aspek geologi, aspek geometri jalan, aspek geoteknik, aspek hidrologi dan hidrogeologi, aspek lingkungan, dan aspek ketersediaan bahan atau material konstruksi.
Berdasarkan prinsip dasar penanggulangan gerakan tanah longsoran, prosedur dalam perencanaan kestabilan lereng dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengeliminasi masalah seperti pembuangan atau penggantian material lereng, pembuatan jembatan atau relokasi lereng. Kemudian mereduksi gaya-gaya yang mengakibatkan kelongsoran seperti memberikan drainase di permukaan dan subdrain, perubahan geometri lereng, dan pengurangan berat beban di area lereng. Kemudian yang terakhir, meningkatkan gaya-gaya yang menahan kelongsoran atau memberikan kestabilan pada lereng. Misalnya, konstruksi dinding penahan tanah, kemudian penggunaan pemerkuatan lereng seperti turap dan borpil, dan penggunaan bahan kimia. Perkuatan lereng. Perkuatan lereng atau dinding penahan tanah adalah suatu bangunan yang berfungsi untuk menstabilkan kondisi tanah tertentu yang pada umumnya dipasang pada daerah tebing yang labil. Fungsi utama dari konstruksi penahan tanah adalah menahan tanah yang berada di belakangnya dari bahaya longsor. Tanah atau material berbutir yang ditahan tersebut mendorong dinding dan cenderung membuat dinding terguling dan tergeser. Hal ini disebabkan oleh 3 buah gaya yang bekerja pada dinding penahan tanah, yang mana gaya ini harus tetap dalam kondisi setimbang, yaitu yang pertama, beban gravitasi pada dinding penahan tanah atau berat tambahan. Kemudian tekanan lateral dari tanah, dan juga yang terakhir, daya dukung tanah. Tegangan yang terjadi dalam struktur harus berada dalam batas nilai yang diizinkan, dan beban harus dipikul secara benar sehingga penurunan yang berlebihan tidak terjadi. Salah satu alternatif desain perkuatan lereng adalah dengan menggunakan dinding penahan tanah. Jika dilakukan pekerjaan tanah seperti penanggulan atau pemotongan tanah, terutama bila jalan dibangun berbatasan dengan sungai atau danau, muka konstruksi penahan itu dibangun untuk melindungi kemiringan tanah dan melengkapi kemiringan dengan fondasi yang kokoh. Selain itu, dinding penahan tanah juga digunakan untuk menahan timbunan tanah serta tekanan-tekanan akibat beban-beban lain seperti beban merata, beban garis, tekanan air, dan beban gempa. Adapun yang dimaksud dari perkuatan lereng adalah membantu massa batuan untuk menyangga dirinya sendiri, kemudian memasang struktur luar lain yang nantinya tidak merupakan bagian dari massa batuan, tetapi akan menyangga dari sisi luar. Tindakan perkuatan harus memperhatikan beberapa aspek. Yang pertama, jenis material yang dihadapi. Dalam hal ini, lereng yang dihadapi adalah lereng tanah dan lereng batuan. Jenis keruntuhan yang berpotensi timbul dan faktor-faktor yang dapat menyebabkan keruntuhan lereng. Pemantauan lereng. Lereng yang dirancang dengan sangat berhati-hati sekalipun tetap mempunyai kemungkinan untuk menjadi tidak mantap karena yang pertama, asumsi penyederhanaan dari karakteristik massa batuan yang kompleks, kemudian penyederhanaan akan menghasilkan ketidakpastian dan memungkinkan kegagalan desain. Kemudian ketidakpastian yang berhubungan dengan geoteknik berarti perlakukan pemantauan reguler lereng tambang untuk memverifikasi. Terdapat beberapa tanda-tanda ketidakmantapan lereng yang penting untuk diketahui, dan tanda-tanda ini dapat dilihat secara visual. Selain itu, program pemantauan yang baik dengan menggunakan peralatan yang sesuai akan dapat pula memberikan peringatan awal mengenai ketidakstabilan lereng. Pada dasarnya, pemantauan adalah pemeriksaan dinding pit terhadap kemungkinan terjadinya suatu ketidakstabilan agar
kemudian dapat diambil suatu tindakan perbaikan. Pengamatan visual rekahan tarik. Rekahan tarik akan menjadi tidak material, rekahan tarik akan terjadi jika material lereng telah bergerak ke arah tip. Perpindahan ini tidak dapat dideteksi dari lantai tip. Sangat penting untuk secara reguler menginspeksi crash dari high wall di atas daerah penambangan aktif. Akses yang aman harus terus dijaga di daerah yang langsung berada di lokasi penambangan. Inspeksi dengan frekuensi sering mungkin diperlukan selama periode musim hujan dan setelah ledakan yang besar. Pengamatan visual air tak normal. Peningkatan aliran air di dalam lereng dapat menyebabkan pengaruh yang buruk pada lereng. Perubahan aliran langgeng pada sumur-sumur penirisan atau perubahan pada hasil pembacaan pisometer juga dapat menunjukkan pergerakan subsurface yang telah memotong muka air tanah atau lapisan pembawa air. Pengamatan visual peledutan atau rayapan. Muka lereng yang meledut mengidentifikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan, misalnya pergerakan pohon pada crash lereng. Bisa dilihat pada gambar. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kael Dimas. Baik, selanjutnya. Di sini ada pengamatan visual peledutan atau rayapan, di mana muka lereng yang melundut mengindikasikan adanya rayapan atau pergerakan subsurface perlahan-lahan dari lereng. Indikator lain dari terjadinya rayapan adalah dengan melihat vegetasi pada area penambangan, misalnya pergerakan pohon pada crash lereng, seperti di gambar bawah berikut ya. Baik, ada langkah-langkah dari pemantauan dengan instrumen, yang dimana pertama ada memahami mekanisme penyebab terjadinya ketidakstabilan, lalu menetapkan dan memprioritaskan data geoteknik yang dipakai, menetapkan lokasi pemantauan, memprediksi besar pergerakan, parameter-parameter lainnya pada lokasi tersebut, membuat anggaran instrumentasi, lalu terakhir ada yang memilih instrumen yang digunakan berdasarkan langkah 1-5 tersebut. Baik, ada pemantauan dengan instrumen pertimbangan, yang dimana ketika memilih instrumen, gabungkan beberapa tingkat redundasi sistem untuk memeriksa ulang kinerja instrumen dan mengeliminasi kesalahan. Redundasi untuk pengukuran overlapping juga akan menyediakan backup dalam kasus kegagalan instrumen. Peralatan otomatis pada umumnya lebih akurat dari peralatan manual karena beberapa kesalahan akibat human error tidak ada. Sistem otomatis juga menyediakan fleksibilitas dalam tingkat pengambilan data dan oleh sebab itu dapat dilakukan pemantauan yang lebih sering dibandingkan cara manual. Baik, di sini ada pemantauan dengan instrumen pertimbangan, yang dimana pertimbangan lain yang perlu diingat ketika memilih peralatan adalah jumlah pekerja terlatih yang diperlukan persyaratan waktu untuk pengumpulan data. Pekerja mungkin memerlukan pelatihan yang sangat teknis untuk mengkalibrasi dan memelihara sistem elektronik yang kompleks. Terkadang pemasangan dalam jumlah yang lebih banyak akan lebih murah. Instrumen yang dapat diandalkan lebih berguna daripada menginstal beberapa instrumen mahal yang sangat sensitif. Ini adalah contoh dari pemantauan dengan instrumen ya. Baik, ada pemantauan dengan instrumen jaringan survei. Pemantauan survei harus dikalibrasi secara benar, sesuai petunjuk pabrik untuk menjamin keakuratan dan keandalannya. Sangat penting untuk meletakkan titik-titik kontrol permanen pada lokasi yang mantap dan memasang prisma secara baik. Semua galat pada survei harus lebih kecil dibandingkan dengan akurasi minimum yang dipersyaratkan untuk pengukuran perpindahan.
Ini adalah dari pemantauan dengan instrumen jaringan survei. Bisa kita lihat dari lereng-lereng tersebut. Baik, di sini ada materi mengenai pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan. Pengukuran dan pemantauan lebar rekahan dan arah propagasi rekahan diperlukan untuk penentuan luasnya daerah yang tidak mantap. Metode paling sederhana untuk pemantauan rekahan adalah dengan menyemprotkan cat atau memasang bendera pada ujung rekahan, sehingga rekahan baru atau propagasi sepanjang rekahan yang ada dapat teramati. Crack gauges atau bisa dibilang crack gauges dengan electrical readout juga tersedia, tetapi sering terjadi pada masalah lereng tambang. Rekahan melampaui batas pengukuran dari peralatan. Baik, di sini adalah pemantauan dengan instrumen pengukuran rekahan. Metode apapun yang dipilih untuk pengukuran rekahan, peralatan yang harus ditandai dengan tanggal pemasangan dan dapat menunjukkan besar dan arah pergerakan. Seperti gambar di bawah berikut, ada deformation limit, ini ada crack, dan ada movement yang ke arah bawah, dan ada penunjuk dari alarm tersebut. Dan itu adalah contoh dari rekahannya. Baik, di sini ada pemantauan dengan instrumen wireline extensometer. Rangkaian umumnya terdiri dari atas kabel yang di-anchored pada bagian lereng yang tidak mantap dengan stasiun pemantauan, dan pulley dipasang pada bagian lereng yang mantap di belakang rekahan tarik yang terakhir. Kabel yang dibentangkan di atas pulley dan ditenggangkan dengan pemberat pada ujung kabel yang lain. Jika bagian yang tidak mantap bergerak menjauhi tiang pulley, pemberat akan bergerak dan perpindahan dapat direkam, baik secara manual maupun elektronik. Ini adalah contoh dari flowchart di mana pemantauan dengan instrumen wireline extensometer. Baik, pemantauan dengan instrumen inclinometer. Inclinometer terdiri dari atas sebuah casing yang dipasang ke dalam tanah melalui area yang dipergerakan bergerak. Ujung casing diasumsikan tidak bergerak sehingga profil dari perpindahan lateral dapat dihitung. Sisi casing mempunyai jalur untuk unit sensor. Defleksi dari casing atau massa batuan diukur berdasarkan inklinasi dari unit sensor. Ini adalah gambarnya ya. Baik, ada pemantauan dengan instrumen time domain reflectometer. TDR merupakan sebuah teknik di mana pulsa-pulsa elektronik dikirimkan sepanjang sebuah kabel koaksial yang sudah di-grouted di dalam sebuah lubang bor. Jika terjadi deformasi atau kabel putus, sebuah signal akan dipantulkan yang memberikan informasi mengenai deformasi subpermukaan dari massa batuan. Baik, itu sekian dari kelompok kami mengenai materi kami. Sekian dan terima kasih.